Pada video ini kita akan membahas contoh perhitungan dari gerak jatuh bebas. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari atap sebuah gedung tinggi. Jadi kalau kita bayangkan ya, misalnya kita yang melempar bola itu ke atas, jadi kita julurkan tangan kita ke pinggir gedung, terus kita lemparkan ke atas. Jadi bola tersebut dilemparkan ke atas dengan kelajuan awal bola adalah 15 meter per second. Setelah itu setelah bola mencapai tingkat yang paling puncak tertinggi, bola tersebut jatuh bebas menuju tanah. Tugas kita adalah pertama, kita mau mencari posisi dan kecepatan bola setelah bergerak 1 detik dan 4 detik dari awal bola dilemparkan. Kemudian tugas kita kedua adalah kita mau mencari kecepatan bola ketika berada pada posisi 5 meter di atas atap gedung tersebut. Yang ketiga adalah ketinggian maksimum bola. Ya, jadi waktu bola dilemparkan dia akan mencapai tinggi maksimum sebelum dia berbalik jatuh bebas ke tanah. Dan yang terakhir adalah kita mau mencari percepatan bola ya ketika berada pada ketinggian maksimum tersebut. Sekarang kita jawab persoalan ini. Yang pertama adalah kasus kita adalah kasus jatuh bebas. Kasus jatuh bebas itu adalah benda mengalami percepatan karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga benda mengalami yang namanya percepatan konstan. Dan kita ambil titik origin atau titik awal, yaitu pada posisi di mana bola pertama kali mulai dilemparkan, yaitu pada atap gedung. Dan kita juga memilih arah positif, yaitu mengarah ke atas ya. Jadi arah positifnya mengarah ke atas. Untuk dapat lebih mengerti problem ini, sekarang kita gambarkan sketsanya. Jadi kita punya gedung ya, ini yang di sebelah kiri ini semua gedungnya. Nah, disinilah kita berdiri pada waktu kita melemparkan bola ke atas. Jadi bola ini pertama kita lemparkan ke atas, kemudian pada sampai titik puncaknya bola akan jatuh bebas menuju tanah. Di sini kita punya kurva lintasan bola yang membentuk seperti ini. Sebenarnya ini hanya supaya kita gampang mengerti. Pada dasarnya itu bola naik ke atas, terus bola naik ke atas, terus bola turun ke bawah, ya. Jadi garis berupa satu lintasan seperti itu. Tapi di sini kita buat begini supaya kita bisa mengerti. Kita lihat pada awalnya bahwa pada saat T sama dengan 0 ya, di sini ini adalah titik origin ya, titik Y sama dengan 0, titik origin. Maka kita dapat kelajuan awal adalah 15 meter per second ke arah atas. Kemudian begitu sampai titik puncak dia jatuh bebas ke bawah ya. Arah kita adalah arah sumbu Y positif ke arah atas. Jadi semua yang ke sini positif, semua yang ke sini negatif ya. Jadi ini ke sini positif, negatif. Nah, karena Y positif kita ke arah atas, maka percepatan gravitasi AY ini adalah minus G. Kenapa? Karena arah dari percepatan gravitasi adalah ke bawah, sumbu Y positif kita ke atas, maka percepatan pada pergerakan ini, percepatan sumbu Y adalah minus G, yaitu minus 9,8 meter per second. Pada problem A, kita mau mencari berapa kecepatan bola pada saat T sama dengan 1 detik dan berapa kecepatan bola pada saat T sama dengan 4 detik. Untuk itu kita mau menggunakan rumus ya. Ini rumus ini sudah kita turunkan pada video sebelumnya, video mengenai gerak dengan percepatan konstan. Tapi pada tabel yang ada di video tersebut kita punya rumus dengan variabel X. Sementara kan kita pergerakannya ada di variabel Y. Maka di sini bisa kita lihat bahwa rumus yang dipakai semua X kita gantikan dengan Y. Jadi ini ada Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah AYT kuadrat. Ya, jadi sekarang kita gantikan AY ini adalah minus G seperti kita tahu yang kita dapatkan dari sini. Sementara kita tahu bahwa Y0-nya adalah 0 karena kita pada saat T sama dengan 0 yaitu di sini ya, Y0 itu adalah ini. Dan V0Y ini adalah kecepatan awal, kelajuan awal pada saat T sama dengan 0 ya, dan ini adalah minus G. Jadi untuk mencari rumusnya
untuk mencari posisi Y, kita pakai rumus yang ini. Kemudian bagaimana dengan mencari kecepatan? Kita pergunakan rumus ini ya. Semua yang kalau ada di tabel di video sebelumnya, Vx ya sama dengan V0x tambah AXT, ini jadi Vy sama dengan V0y tambah AYT. Nah, sekarang AY kita gantikan jadi minus G, kita masukkan semua angka-angkanya, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Jadi sekarang kita tinggal gantikan saja. Kita misalnya T-nya sama dengan 1 detik, maka kita masukkan 1 detik di sini dan T 1 detik di sini. Kita dapatkan posisinya pada saat T sama dengan 1 detik. Kemudian kecepatannya ya tinggal kita masukkan saja 1 detik itu di sini. Kita masukkan. Jadi sekarang kita bisa lihat ya seperti di bawah ini. Untuk pada saat T sama dengan 1 detik, Y sama dengan plus 10,1 meter. Jadi karena dia plus artinya apa? Karena dia plus berarti dia masih berada di posisi sini ya. Jadi dia masih dalam keadaan menanjak. Terus sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kecepatannya? Ya, kecepatannya juga bergerak ke atas. Kita tahu dari plus 5,2 meter per second. Dia bergerak ke atas. Tapi dari besarnya kita tahu ini 5,2, awalnya dia 15. Berarti dia melambat. Ya, jadi ini masuk akal. Kenapa? Karena waktu ini dia bergerak ke atas, tapi percepatannya ke bawah. Ya, jadi ini adalah gerak yang membuat benda tersebut melambat. Bagaimana untuk T sama dengan 4 detik? Jadi kalau kita masukkan T sama dengan 4 detik ke rumus ini, ya, ke rumus yang ini, ya, T sama dengan 4 detik, kita dapatkan bahwa Y sama dengan minus 18,4 meter ya. Sekarang minus, kalau minus berarti dia di bawah titik origin ya. Nah, disinilah dia T-nya ya, posisinya pada waktu T sama dengan 4 detik. Pada kasus T sama dengan 1 detik, Y-nya plus, berarti dia di atas. Sekarang kita lihat bagaimana dengan kecepatannya. Kita lihat kecepatannya bahwa sekarang kecepatannya adalah minus, berarti kecepatannya ke arah bawah ya. Dan sekarang kecepatannya 24,2 meter per second. Ini lebih besar dari 15,0 meter per second, yaitu kecepatan mula-mula. Nah, minus artinya dia bergerak ke bawah. 24,2 yang lebih besar dari 15,0 meter per second. Ini berarti bola semakin cepat ketika bergerak ke bawah. Sekarang yang berikutnya adalah kita mau tahu pada saat Y sama dengan 5 meter plus 5 meter berapa kecepatannya di situ ya. Nah, untuk itu kita pakai rumus ini, Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat tambah 2AY dikali Y kurang Y0. Kenapa? Karena kita tidak tahu T-nya ya. Kita tidak tahu pada saat Y-nya sama dengan plus 5 meter ya. Kita nggak tahu. Jadi karena kita tidak tahu, kita ternyata punya rumus yang bisa kita selesaikan tanpa harus tahu T. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Jadi kita kerjakan di sini. AY-nya kita ganti jadi minus G. Kemudian kita sudah tahu bahwa Y0 adalah sama dengan 0. Kita masukkan ya. V0Y-nya adalah 15, minus G minus 9,8, Y-nya adalah 5 meter. Sekarang kita dapat bahwa Vy kuadrat adalah 127 meter kuadrat per second kuadrat. Berarti kita bisa cari Vy. Vy adalah akar 127 meter kuadrat per second kuadrat. Itu kita dapatkan akarnya adalah plus minus 11,3 meter per second. Ya, jadi kita jangan lupa bahwa akar ini bisa plus, bisa minus ya. Coba misalnya kita bisa buktikan ya. Plus 11,3 dikali plus 11,3 hasilnya 127. Minus 11,3 dikali minus 11,3 hasilnya juga plus 127. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ini. Artinya apa? Artinya kita punya dua solusi ya. Kita punya dua nilai Vy. Kenapa? Karena bola melewati titik Vy itu titik Y sama Y plus 5 meter ini dua kali. Pertama pada saat bergerak ke atas, kemudian ketika bergerak ke bawah. Itu artinya plus minus di sini. Bisa kita lihat di gambar ya. Pada waktu dia ke atas, dia melewati ini sekali.
pada waktu dia turun ke bawah dia melewati ini sekali. Itu alasannya kenapa di sini kita punya dua jawaban ya. Jadi pertama adalah kecepatannya 11,3 ke arah atas, kemudian kecepatannya 11,3 meter per second ke arah bawah. Sekarang kita pecahkan problem yang C. Jadi ini kita gambar lagi supaya kita bisa dapat memahami problem yang C. Di sini ya, pada bagian ini kita mau mencari ya, jarak maksimum di mana bola mencapai titik maksimum, yaitu berada pada di sini ya. Nah, pada kasus ini kita bisa tahu, kita bisa lihat bola pertama naik ke atas, bola naik ke atas, terus bola berhenti di sini. Kenapa berhenti? Karena dia berubah arah. Jadi bola pertama naik ke atas, terus berhenti di sini, terus dia turun ke bawah. Ya. Jadi itu adalah titik maksimum. Nah, karena dia berhenti di sini, maka pada posisi tertinggi arah gerak bola akan berubah dari naik menjadi turun dan bola diam sesaat. Maka VY-nya sama dengan 0 pada saat bola berada pada titik tertinggi. Nah, kita aplikasikan keadaan ini ke rumus ini ya. Kita udah tahu bahwa ini adalah percepatannya minus G dan ini adalah ketinggian mula-mula, posisi mula-mula. Kita masukkan VY sama dengan 0 ke sini. Sekarang kita bisa tuliskan bahwa 0 sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2G Y maksimum. Nah, sekarang kita bisa arrange ulang rumus ini. Kita bisa dapatkan Y max sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2G. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kita punya V0Y yaitu 15 meter per second. Kita punya G yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dari sini bisa kita dapat bahwa Y max itu adalah plus 11,5 meter. Jadi tinggi maksimum ini, tinggi maksimumnya adalah 11,5 meter. Ya, jadi tingginya adalah 11,5 meter. Nah, untuk bagian yang D, pada saat bola berada pada posisi tertinggi, pertanyaannya adalah berapa percepatannya. Nah, sering ada kesalahpahaman. Kadang kita dengan intuisi kita bilang pada saat dia di sini dia akan diam. Pada saat dia diam berarti tidak ada percepatan. Ya, jadi ini adalah miskonsepsi karena VY-nya sama dengan 0, maka kita mengasumsikan bahwa AY-nya juga sama dengan 0. Dan ini tidak benar. Kenapa? Kita bisa lihat. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, jika AY sama dengan 0 pada posisi maksimum, bayangkan pada waktu dia naik ke atas. Dia naik ke atas, terus pada posisi maksimum di sini percepatannya 0. Apa yang terjadi? Pada saat di sini kan kita udah tahu kecepatannya 0. Nah, jadi pada saat di sini kalau percepatannya 0 artinya apa? Dia diam. Jadi bolanya berhenti di udara. Dia nggak turun lagi ke bawah karena tidak ada percepatan. Ya, itu yang terjadi. Maka percepatannya sebenarnya tidak 0. Ya, dan percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan. Jadi di sini mungkin kita bisa mengerti kecepatannya 0. Sebenarnya kecepatannya 0 pada saat tepat sebelum di sini dia kecepatannya 0 tapi dia masih menuju ke atas. Pada saat tepat dia meninggalkan ini kecepatannya 0 tapi dia menuju ke bawah. Jadi besarnya atau kelajuannya itu 0 tapi arahnya sudah berubah. Jadi percepatannya pada titik ini tidaklah 0 ya. Karena percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan dan kecepatan bola itu terus berubah. Jadi pada gerak jatuh bebas, percepatan pada setiap titik itu adalah sama dengan minus G untuk kasus ini. Ya, yaitu minus 9,8 meter per second. Jadi bebas dimanapun, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di semua titik percepatannya sama yaitu sebesar minus G. Nah, kita ke contoh berikutnya. Pada contoh berikutnya kita menggunakan kasus yang sama ya, bola yang sama dilemparkan pada atap yang sama, cuman sekarang pertanyaannya adalah berapa lama setelah bola dilepaskan pada contoh sebelumnya, itu pada contoh di atas, sehingga bola berada pada posisi 5 meter di bawah atap. Kalau tadi kan ada pertanyaan 5 meter di atas atap.
Ya, di situ kita dapatkan bahwa pada saat 5 meter di atas atap bola melewati posisi itu 2 kali. Sekarang berapa lama setelah bola dilepaskan sehingga bola berada pada posisi 5 meter di bawah atap. Nah, supaya dapat kita bayangkan, saya gambar lagi di sini. Kita gambar lagi gambar pada soal sebelumnya ya. Angka-angka ini tidak lagi kita perlukan karena kita mau mencari pada saat Y sama dengan 5 meter di bawah. Mungkin di sini posisinya ya. Y sama dengan, di sini adalah Y sama dengan minus 5 meter. Jadi kita mau cari di situ. Nah, untuk itu kita pergunakan rumus ya. Sekarang kita tuliskan dulu sebelum kita kerjakan. Kita tulis yang sudah kita tahu dari persoalan sebelumnya bahwa Y0 sama dengan 0, itu di sini. V0Y sama dengan plus 15 dan AY ya ini adalah minus 9,8 meter per second. Nah, sekarang kita pergunakan rumus ini ya. Y sama dengan Y0 tambah V0 YT ditambah setengah AYT kuadrat. Kita mau mencari T. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah merupakan persamaan kuadrat dengan variabel T ya. Jadi yang saya merahkan ini TT ini. Jadi ini adalah variabel, ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel T. Nah, sekarang kita range ulang. Ya, kita geser ke kiri. Ini kita geser ke kiri, kita dapatkan ini. Yang ini kita geser ke kiri juga jadi minus di sini, jadi plus minus. Ini kita geser ke sebelah kiri dari sama dengan menjadi plus ya. Jadi minus G ini berubah menjadi plus. Nah, sekarang semua koefisiennya ini kita ganti ya. Ini adalah koefisien dari T pangkat 0. Ini adalah T pangkat 0 ya. Sama dengan 1. Ini kita denotasikan sebagai C. Ini adalah koefisien dari T. Ini adalah B. Dan ini adalah koefisien dari T kuadrat. Ini adalah A. Nah, sekarang ini adalah persamaan kuadrat. Ini adalah konstantanya. Sekarang untuk menyelesaikan ini, untuk mendapatkan T, kita dapat mengaplikasikan rumus ABC pada matematika. Ya, ini bisa kita tulis ulang. Jadi AT kuadrat tambah BT tambah C sama dengan 0. Sekarang kita bisa tuliskan rumus ABC, yaitu rumus ABC adalah T sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan ya. Kita gantikan lagi, B ini adalah minus V0Y. Ini kita masukkan. Kita masukkan semuanya. Terus sekarang kita sederhanakan ya. Contohnya misalnya minus kali minus jadi positif. Ini jadi positif di sini. Minus V0Y kuadrat jadi V0Y kuadrat. 4 kali setengah G jadi 2G. 2 kali setengah G jadi G. Kita sederhanakan, baru kita masukkan angka-angkanya. Ya, ini angka-angkanya. Ini adalah Y yang mau kita cari, posisi baru kita minus 5 meter. Sekarang dari sini kita dapatkan 2 angka. Ya, kenapa 2? Pertama, perhitungan pertama adalah kita menggunakan tanda plus di sini. Jadi 15 meter per second plus perhitungan ini. Itu kita dapatkan T sama dengan plus 3,36 second. Yang kedua, kita sekarang menggunakan yang bagian negatifnya ya. Jadi 15 meter per second minus perhitungan ini. Itu kita dapatkan T sama dengan minus 0,3 second. Nah, sekarang kita dapat 2T. Apa benar? Kalau kita lihat di sini, apa benar bola tersebut melewati posisi Y minus 5 2 kali? Kenapa? Karena ada 2T-nya. Tapi kita bisa lihat juga di sini ini T-nya minus. Yang ini waktu itu tidak boleh minus ya, itu tidak mungkin. Pada saat T sama dengan minus 0,3 ya, itu dia masih di sini misalnya, berarti bola belum dilemparkan. Jadi itu secara fisik tidak mungkin, tapi secara matematik oke. Ya, karena secara matematik yang kita hitung adalah ya dia sama, ini adalah lintasannya. Ya kan? Segini, baru dia turun lagi. Jadi secara matematik mungkin, tapi secara fisik tidak mungkin. Jadi dalam fisika ini adalah model matematika kita, yang ini adalah model matematika kita. Model matematika ini kita pecahkan, kita dapatkan T, tapi setelah itu kita selidiki apakah mungkin secara fisika. Secara fisika mungkin atau tidak. Yang ini tidak mungkin. Dan ini bisa kita lihat juga dalam gambar kita bahwa pada saat
posisinya sama dengan minus 5 ya, berarti minus 5 itu berarti ini 0, berarti minus 5 mungkin dia berada di sini. Nah, dari gambar ini aja kita bisa lihat bahwa dia cuman satu kali, cuman di sini misalnya. Yang ini tidak mungkin karena bola belum dilemparkan.